بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Shobah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 153. Ali Imran 153 yang diawali dengan kalimat iltus'iduna wa la talwuna ala ahadin wa rasulu yad'ukum. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, yang dihiasi dengan gigi yang jembar, dan juga keluarga kita, anak cucu kita, semoga menjadi orang soleh dan soleha semuanya. Seperti Rasulullah wa barakati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Silakan diperhatikan Ali Imran 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan lagi, dalam kalimat bismillah itu ada ba hidup dengan kasrah JR. Bismillah, bismillah. Takhfif memang tipis, tapi jangan sampai dihilangkan, jangan sampai baca Quran tidak ada B-nya. Bismillah, bismillah, tidak kedengaran B-nya. Bismillahirrahmanirrahim, B-nya hilang, jangan sampai. إن تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم Wallahu khabirun bima ta'malun. Lagi-lagi saya ingatkan za. Makhrajnya di ujung lidah hampir ketemu dengan gigi atas za. Suaranya remuk tapi tidak pecah. Jangan sampai dibaca iz seperti teman-teman kita yang mengatakan na'udzubillah min jalik, itu keliru. Dan juga jangan sampai qalqalah ide bukan, karena za bukan da. In tus'iduna wa la tanuna ala ahadin rasul yad'ukum ukhrakum fa'asabakum. Ada 3 mimati. Mimati ketemu fa, kedua mimati ketemu fa lagi, yang ketiga mimati ketemu ghin. Semua itu hukumnya izhar, jangan sampai diikhfakan. Karena mimati ketemu ikhfa itu cuma satu saja, itu ketika mimati ketemu huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Selain ba itu semua idhar kecuali mim. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ Wallahu, bukan wallahu tapi wa. Wallahu khabirun bima ta'malun. Bukan khabirun tapi khabirun bima ta'malun. Summa anzala alaikum. Nah, satu-satunya idgham mutamatsilin yang keluar dari mim mati adalah ketemu mim lagi. Ini alaikum mim ba'di, mim mati ketemu mim lagi, hukumnya idgham mutamatsilin. Namun ini masih idgham mutamatsilin shaghir, masih kecil. Karena nanti ada idgham mutamatsilin kabir. Apa tandanya?
Idgham mutamasilin shogir adalah mimnya mati, alaikum mim mati ketemu mim yang hidup itu shogir. Nanti ada yang kabir, mimnya dua-duanya hidup, seperti Ar-Rahmanir Rahim hidup, kedepannya ketemu mim lagi dengan harakat fathah Maliki Yaumiddin, kemudian diidghamkan menjadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu idgham mutamatsilen kabir, dua-duanya itu. Ini masih shogir. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana itu juga termasuk mutamatsilain. Hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qasru ila madaji'ihim وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ ketemu lagi وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. In tus'iduna wa la tanuna ala ahadin war-rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'azabakum ghamman bighammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna law Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idus iduna wa la taluna ala ahad. Ulkuru, ingatlah oleh kalian para pejuang muslim. Idus iduna, ketika kalian lari meninggalkan tempat, etabu'uduna fil ardi waharibin. Bahkan dalam pelarian yang penuh dengan ketakutan, wala talwuna ala ahadin, dan kalian tidak peduli kepada siapapun, tidak menoleh kepada siapapun, yang padahal war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, Rasul itu memanggil-manggil kalian di belakang kalian, karena Rasul ditinggalkan. Apa Rasul bilang? Yaqulu ilayya ibadallah, tolong aku wahai sahabat, tolong aku wahai hamba-hamba Allah. Ilayya,
mari isun ibadallah. Tapi para sahabat yang lari tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Rasul. Mereka tetap berlari meninggalkan tempat, termasuk meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ketegaan mereka meninggalkan Rasul dalam kesendirian, fa'asabakum ghamma, maka Allah memberikan balasan kepada mereka, fajazakum ghamma, kerugian, kebingungan, bil hazimati, dengan sebab kalahnya perang Uhud. Bil ghammin, di atas kekalahan. Misal bil ghammikum li Rasul, karena sebab kekalahan kalian, lil mukhalafah, tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah mereka sampai ke tempat tujuannya masing-masing, ditambah lagi kebingungan bagi mereka karena ada informasi yang ngeprank bahwa Rasul Muhammad terbunuh di belakang mereka. Biasa bergempalan. Maka mereka tambah sedih, tambah merasa kalah. Alama fatakum minal ghanimah, ghanimah tidak dapat, luka ya benar dapat, kekalahan dapat, mendengar juga Rasul terbunuh di belakang mereka, minal qatli wal hazimati wallahu khabirum bima ta'malun. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mukhalafah, tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Allah Maha Rahman. Setelah peristiwa itu terjadi, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah. Kemudian Allah turunkan setelah mereka kelelahan dalam kesedihan, amanatan, rasa aman. Bagaimana mereka tiba-tiba merasa aman? Nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum, Allah bikin ngantuk sebagian dari mereka sampai mereka tertidur sambil duduk. Fakanu yamituna tahtal hajar wa tasqutus suyuhum minhum, sampai senjatanya pada jatuh dari tangan yang memegangnya karena mereka tiba-tiba ngantuk. Setelah ngantuk, tidur, dalam keadaan tidur, masih ada enggak rasa sedih? Dalam tidur tidak ada rasa sedih, dalam tidur tidak ada rasa sakit, dalam tidur tidak ada rasa apapun. Mereka dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanya sebagian, wa ta'ifatan qad ahamathum anfusuhum, dan sebagian lagi tidak bisa tidur tetapi memikirkan kekalahan, alal hami pala raghbata lahum, dan mereka berpikir tentang pribadi bagaimana bisa melarikan diri dari perang. Bahkan mereka sudah merencanakan najatah, menyelamatkan diri sendiri dunan Nabi, tidak peduli lagi kepada Nabi wa ashabuhu, dan tidak peduli lagi kepada sahabat Nabi, sampai mereka malam yanamu, tidak bisa tidur karena memikir untuk kabur dari medan perang. Siapa mereka? Wa humul munafiqun, dialah orang-orang munafikun. Yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah, yang mereka menyangka kepada Allah itu seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Haitsu taqadu, ketika jahiliyah mengatakan anna nabiyya qad qutila, sesungguhnya nabi telah terbunuh di belakang kalian.
aulayan suruh, atau Nabi tidak ada yang menolong sampai terbunuh. Yaquluna hal lana minal amri syai'un, sampai mereka mengatakan, apa yang terjadi pada kita dari persoalan ini, anasru alladzi wa inna min syai'un. Sampai-sampai ada yang munafik mengatakan, seandainya Muhammad itu seorang nabi, maka pasti Muhammad itu tidak akan bisa dibunuh. Karena ada informasi Muhammad itu terbunuh, berarti Muhammad itu bukan nabi. Ini orang munafik begitu. Padahal kul, ucapkan oleh Muhammad, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya persoalan semuanya kembali kepada Allah. Nabi atau tidak nabi, yang namanya manusia pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya Allah yang tidak mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhuna bi anfusihim ma la yuduna, sampai mereka yaquluna law kana lana min amri syai'un ma qutilna hahuna, seandainya kita tidak dipaksa ikut perang oleh Muhammad, mereka mengatakan pasti kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Sampai ada kata-kata begitu. Kalau kita tidak dipaksa Muhammad untuk ikut perang, pasti kita tidak terbunuh di tempat ini. Padahal soal kematian pul, ucapkan oleh Muhammad, lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian tetap di rumah kalian, di tempat kalian, di kamar kalian, di pribadi kalian, wa bikum man kataballahu alail qatlu, dan Allah sudah mencatat orang itu mati, maka wala barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, maka dia akan keluar menuju tempat kematian itu. Artinya kematian itu tidak bisa dihindari. Mati pasti mati. Yang berjuang mati, yang berperang mati, yang tidur di rumah mati. Pas kenyataannya kebanyakan yang mati berjuang apa yang mati di rumah. Kebanyakan yang mati di rumah, bukan di lapangan perang, bukan di medan perang. Waliyabtalillahu ma fi sudurikum, dan Allah akan menguji kalian, yakhtabirallah ma fi sudurikum, apa dalam hati kalian, minal ikhlas wan nifaq, untuk membedakan mana yang ikhlas dan mana yang munafik. Kalah dan menang dalam perang itu sudah diatur oleh Allah. Kita berjuang bukan untuk menang, tapi hanya untuk berjuang. Karena kalah dan menang itu sudah diatur oleh Allah. Adapun kita mempertahankan prinsip kita walaupun kalah, walaupun kita sudah tahu kita kalah, tapi kita pertahankan prinsip kebenaran kita memilih A, itu hanya untuk menjawab pertanyaan Allah saja, kamu ada di pihak mana. Ada cerita Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud seminggu lamanya di tabunan api. Di kejauhan ada makhluk kecil yang sibuk, kawanan pipit,
Bolak-balik antara Ibrahim dan air, balik lagi ke air, menggenggam air di mulutnya, terbang lagi ke Ibrahim, meneteskan air untuk mematikan tabunan yang membakar Ibrahim. Selesai balik lagi ke air, menggembang lagi mulutnya, dituangkan lagi ke tabunan yang membakar Ibrahim, baliklah terus begitu. Di kejauhan ternyata ada yang nonton, seekor cecak tertawa terbahak-bahak. Apa kata cecak bibit? Mikir kamu, berapa banyak air yang masuk ke mulutmu tidak akan mampu mematikan api yang membakar Ibrahim, karena api itu terlalu besar. Apa jawaban Pipit? Saya berjuang bukan untuk menang, tapi saya berjuang untuk menentukan saya bersikap di mana, di sebelah benar atau di sebelah salah. Ini perjuangan. Nah, Allah membuat sahabat Nabi kalah perang itu untuk membuktikan bahwa ada sahabat yang ikhlas, ada sahabat yang munafik. Wal yumahhisabi ma fi qulubikum wallahu alimun bidzati sudur. Allah menjelaskan itu semua bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati manusia masing-masing. Oleh karena itu Allah vonis, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani, sesungguhnya orang-orang yang lari dari perang ketika bertemu dua musuh, jamak muslimin wa jamak kafirin di Uhud, wa muslimun. Dan ternyata yang Islam itu yang bertahan cuma isna asyara rajulan, cuma 12 sahabat, yang lainnya lari terbirit-birit. Nah, yang lari itu Allah menjelaskan innamastazallahumush syaitan, itu adalah digoda setan, diupayakan setan untuk meninggalkan tempat biwaswasati biba'di makasabu minal dunub, karena mereka berbuat dosa. Wahwa, dosa mereka diantaranya adalah mukhalafatu amrin nabi, bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Walaqad afa anhum, dan tetap Allah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim, karena Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih Sayang. Ada ayat yang nyelip di mulut kita, nggak enak sebenarnya membacanya. Enaknya itu innallaha ghafurun, gitu kan enaknya. Tapi kenapa di sini innallaha ghafurun halim? Itu untuk menjaga keaslian Al-Quran, karena Al-Quran rahimnya itu sudah dihitung oleh Allah ada berapa ratus dan bisa dibagi dengan 19. Kalau di sini Allah letakkan lafaz rahim wal innallaha ghafurur rahim, berarti jumlah lafaz rahim di dalam Al-Quran tidak bisa dibagi dengan 19. Berarti Al-Quran itu palsu, karena Al-Quran keasliannya itu patokannya, neracanya angka 19. Dari mana angka 19? Dari jumlah huruf yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum